Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita, masih melanjutkan pada poin yang lalu, yaitu tentang min alamati sa'adah anil 'abdi. Di antara tanda kebahagiaan atas seorang hamba. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahasanya min alamati sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan itu yang pertama adalah taisir ta'ati alaih. Itu adanya kemudahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada poin yang kedua kemarin dikatakan wa min alamati sa'adah, di antara tanda kebahagiaan tersebut yang kedua adalah muwafaqatu sunnati fi amalihi, yaitu berkesesuaian dengan sunnah di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan yang ketiga kemarin dikatakan yaitu suhbatuhu li ahli shalah, itu persahabatannya dengan ahli kebaikan. Kita dikatakan orang yang bahagia apabila Allah berikan kita kemudahan untuk mudah melaksanakan ketaatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasanya Allah jadikan kita adalah orang yang selalu berkesesuaian dengan sunnah di dalam setiap perbuatan kita. Baru kemudian yang ketiga kemarin, itu kita memiliki sahabat-sahabat yang baik. Ini menunjukkan kita adalah orang yang bahagia. Lalu kemudian pada poin yang keempat selanjutnya, dari 7 poin yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Ali Hasan bin Ali Al-Jauzazani, beliau mengatakan poin yang keempat, di antara tanda kebahagiaan bagi seorang hamba, maka beliau mengatakan wa min alamati sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan itu yang keempat adalah husnu akhlaqihi ma'al ikhwan, yaitu bagus akhlaknya terhadap sesama ikhwan, terhadap sesama saudara muslim. Ini menunjukkan dia adalah orang yang bahagia. Maka orang yang seperti ini dikatakan wa dalika anna husnal khuluq thaqilun fil mizan wa biki yaksimul amdu quluban nas. Maka beliau mengatakan sesungguhnya yang namanya husnul khuluq, yang namanya bagusnya akhlak tersebut, itu adalah sesuatu yang berat di timbangan timbangan.
itu saqilun bil mizan. Akhlak yang baik itu memberatkan pada timbangan. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang paling baik adalah husnul khuluq. Di antara amal yang paling baik adalah bagusnya akhlak kita terhadap saudara kita yang lainnya. Itulah sebabnya muslim yang baik dan muslim yang bahagia itu tampak dari apa? Dia mudah berlaku baik terhadap orang lain. Dia adalah orang yang bagus akhlaknya, dia bagus perilakunya. Karena ini pula yang kemudian yang di sini pun di antaranya wabiki yasimul amdu quluban nas. Dan dengan akhlak yang baik pula lah maka seorang mukmin, seorang hamba dia memenangkan hati manusia. Jadi kalau kita ingin memenangkan hati manusia sehingga manusia itu hatinya tertarik dengan kita, jadilah orang yang berakhlak. Jadilah orang-orang yang memiliki perilaku yang baik. Lihatlah bagaimana para ulama pun mengajarkan kepada kita ketika kita mengawali dakwah kita saja. Kita ini datang misalkan untuk mengajak keluarga kita, mengajak saudara kita. Datang untuk mengajak teman-teman kita. Maka diantara yang dianjurkan para ulama adalah bita'lifil qulub dengan menjinakkan hati. Jinakkan hatinya, ambil hatinya, maka insya Allah, maka apa yang kita sampaikan akan mudah diterima oleh mereka. Tapi kalau kemudian kita hanya sekedar menyampaikan sesuai dengan ilmu tanpa menggunakan adab, tanpa menggunakan akhlak, maka sebaik apapun ilmu yang kita sampaikan terkadang akan ditolak. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan para nabi sebelum menjadi nabi. Apa yang Allah persiapkan? Akhlaknya. Dijadikan akhlaknya indah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ketika beliau ini belum menjadi seorang nabi, julukan beliau itu apa? Al-Amin. Beliau adalah orang yang terpercaya. Bagaimana orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu ketika ada masalah apapun datangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal belum seorang nabi. Ketika mereka memindahkan Hajar Aswad, terjadi pertentangan di antara kabilah-kabilah. Lalu kemudian mereka menunggu siapa yang akan datang. Ternyata yang datang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata seluruh kabilah ridho dengan beliau. Kenapa orang-orang kafir walaupun ketika Rasul ya itu bukan orang kaya. Rasul ditinggalkan oleh bapaknya masih dalam kandungan. Ketika ibunya wafat, beliau masih usia 2 tahun. Belum lagi kemudian yang lainnya, Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Maka orang-orang zaman jahiliyah tidak perlu menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ketika Rasul pun sudah dakwah dan mereka memusuhi Rasul, tapi mereka masih memberikan amanah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Karena dengan akhlak itulah kita akan memenangkan hati manusia. Kalau tanpa akhlak yang benar, berat ikhwan. Makanya belajarlah kita untuk berakhlak. Bagaimana kita itu memiliki akhlak. Karena akhlak itu akan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebaikan bukan hanya dalam urusan dunia, bahkan sampai ke negeri akhirat. Maka Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, engkau berada di atas khuluq, di atas akhlak yang 'azim, yang agung. Makanya pantas kalau kita lihat, Masya Allah, Rasulullah SAW itu akhlaknya luar biasa, ikhwan. Sulit menggambarkan bagaimana hebatnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya terhadap sahabatnya yang dekat dengan dia. Bukan hanya dengan orang-orang yang mengikutinya. Bagaimana Rasul terhadap orang yang berusaha untuk membunuhnya pun ternyata dia tetap berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan berapa banyak manusia tersentuh dengan Islam karena perilakunya, karena akhlaknya. Kadang kita tidak menggunakan akhlak. Terkadang kita lupa untuk menerapkan akhlak di dalam keseharian kita. Jangankan terhadap orang lain yang berbeda agama, dalam rangka untuk menyinakan hati mereka agar tertarik dengan cahaya Islam. Bahkan terhadap saudara kita pun kita sulit untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Banyak di antara kita ini kadang sulit sekali ya
Untuk sekedar tersenyum saja pada orang lain itu sulitnya, Masya Allah. Tersenyum susah, salam apalagi ya. Salam susah. Nah ini, kadang kita ini kurang adab dan etika terhadap sesama kaum muslimin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innama bu'istu liyutammima salihal akhlaq." Beliau mengatakan, hanyalah aku itu diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Wa sahibul khuluqil hasan, dan pemilik akhlak yang baik. Maka yuhibbuhun nas, manusia akan mencintainya. Anda punya akhlak yang baik, manusia akan mencintai Anda. Lalu kemudian dikatakan wa yas'adu bikum kama yas'aduna bih, maka dia akan bergembira dengan sebab kecintaan manusia tersebut, dan mereka pun akan bergembira dengan sebab apa? Dengan sebab orang tadi memiliki akhlak yang baik. Kalau kita ketemu dengan orang yang memiliki akhlak, kan kita senang kan? Kita senang melihat orang yang Masya Allah etikanya, adabnya, sopan santunnya luar biasa. Bahkan kalau kita lihat Masya Allah, seandainya kemudian seperti kembali, kilas balik pada zaman dahulu. Kenapa Abu Bakar dicintai oleh umatnya, oleh rakyatnya. Apalagi Rasul sudah jelas. Kenapa Umar pun menjadi seorang khalifah yang ternyata dicintai oleh umatnya, itu karena akhlaknya. Bagaimana juga para ulama zaman dahulu. Al-Hasanul Basri dicintai oleh umatnya karena akhlaknya, ikhwan. Bagaimana ulama zaman dahulu ketika mereka berangkat berhaji pun ternyata yang membawa perbekalan siapa? Beliaunya. Luar biasa. Ini adalah salah satu adab, salah satu etika, salah satu akhlak yang kadang terlupakan oleh kita. Maka dengan akhlak yang baik kita menggembirakan orang lain. Orang lain gembira dengan kita, kita pun akan gembira pula. Ketika kita membahagiakan orang lain, maka kegembiraan mereka, kebahagiaan mereka itu akan melahirkan kebahagiaan untuk kita juga. Makanya akhlak yang baik, kata beliau, ini diantara tanda bahasanya orang tersebut adalah orang yang berbahagia. Makanya orang yang akhlaknya baik, Masya Allah, hidupnya ceria terus. Beda kalau kemudian kita ini akhlaknya rusaknya, pusing aja. Yang ada tiap hari pusing. Kenapa? Akhlak kitanya buruk. Akhirnya tidak mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Lalu kemudian dikatakan pula wasu'ul khuluq sababun linufratin nas wa adaihi, dan yang namanya akhlak yang buruk itu menjadikan manusia lari dari mereka, manusia lari dari dia, dan juga menyebabkan permusuhan kepada mereka. Kalau kita akhlaknya buruk, ikhwan, maka kita akan banyak yang membenci kita. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita, jauh lari dari kita. Akhirnya kita pun merasa sempit, hidupnya merasa sempit. Jadilah kemudian kita jauh dari kebaikan. Wa mu'adatun nas, dan juga permusuhan manusia, tajlibut ta'asa wa syaqqa li sahibiha. Maka permusuhan terhadap manusia itu yang akan mendatangkan adanya ta'asa wa syaqqa li sahibiha. Mendatangkan adanya kebinasaan, mendatangkan adanya kesengsaraan bagi pelakunya. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan mendatangkan keburukan pada kita dan bahkan mendatangkan kesengsaraan pada kita. Lalu kemudian termasuk di antara tanda kebahagiaan itu, wa min alamati sa'adah, yang kelima adalah badlu ma'rufihi lil khalqi, yaitu apa katanya? Itu diantaranya membantu dengan kebaikan bagi makhluk. Kita mendermakan, kita mengorbankan kebaikan-kebaikan buat makhluk, maka itu adalah tanda kebaikan. Ya, kita punya harta, maka kemudian harta kita berbagi dengan orang lain. Kita punya jabatan, jabatan kita dimanfaatkan untuk membantu orang lain dalam kebaikan. Nah ini tanda kebahagiaan, Pak. Kalau kemudian kita ini punya harta pelit, itu sengsara, ikhwan. Ya, sengsara.
Begitu ada yang ngetuk pintu, kita udah was-was. Ini orang mau minta sumbangan kayaknya. Wah, nggak enak. Hidup kita nggak nyaman. Kan gitu kan? Kita punya jabatan tinggi, kemudian tiba-tiba ada bahan datang. Wah, wah. Ya udah pikiran kita sudah negatif. Hidup kita penuh dengan was-wasan. Coba kalau kita ini adalah orang yang akhlaknya baik. Kita suka membantu orang lain. Kita suka berbagi dengan orang lain. Maka jiwa ini menjadi tenang. Bukankah kemarin sudah disampaikan bahasanya ketika membahas tentang takrif definisi dari adanya kebahagiaan itu adalah tampak tanda kebahagiaan itu adalah pada apa? Bisakinatin nafsi, wa tumaninatil qalbi, wa syirahis sadri, wa rahatin, ya. Di antaranya adalah wa rahatil fikri. Nah, ini di antaranya. Bagaimana orang bahagia itu tampak pada tenangnya jiwa, tentramnya hati, lapangnya dada, kemudian jembarnya pikiran kita. Itulah bahagia. Kalau orang pelit, Pak, pikirannya pusing. Ya, lihat ada orang minta-minta, waduh ini minta-minta terus. Nah ini berat ya, berat. Ya. Kalau dia nggak suka membantu, ketika ada orang lain lagi kerja bakti, waduh ini kayaknya mau ngajak kerja bakti, nggak enak ya. Tapi kalau dia adalah orang yang mudah membantu orang lain, maka Allah akan mudahkan dia, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Wadali kali anakku minal ihsan ilaikum. Karena yang demikian itu sungguhnya itu termasuk perbuatan baik kepada mereka. Wabil ihsan linnas laddatun azimah. Di dalam kebaikan pada manusia, kita berbuat baik pada manusia, di dalamnya ada apa? Laddatun azimah, ada kelezatan yang besar. Kalau kita membantu orang, kalau kita ini memberikan bantuan kepada manusia, berbuat baik pada manusia, di sana ada kelezatan yang luar biasa. Coba saja kalau nggak percaya buktikan. Bapak dalam kondisi pusing. Bapak dalam kondisi misalkan hatinya lagi gelisah. Datang cari orang miskin yang mereka nggak bisa makan. Datang lihatlah bagaimana mereka makan. Maka ketika kita di rumah mengeluhkan tentang makanan, kita lihat pada mereka. Kemudian kita sumbang mereka. Mereka tersenyum, mereka mengucapkan terima kasih. Bahkan mereka mendoakan pada kita. Apa yang kita rasakan dalam hati kita? Kebahagiaan. Lihatlah ketika kita sanggup untuk meringankan orang yang sedang kesedihan. Datang orang, wajahnya kusut, dalam kondisi kelihatan memiliki beban yang sangat berat. Lalu dia curhat di hadapan kita. Dia datang membawa beban, curhat, dan kita bisa memberikan solusi biidznillah. Apa yang terjadi ketika dia pulang? Datang dalam kondisi cemberut, pulang dalam kondisi tersenyum. Apa yang antum rasakan? Bahagia. Yakin itu. Yakin. Makanya jangan, kita ini adalah orang yang sangat-sangat berat berbuat kebaikan. Apa saja yang kita mampu. Kalau kita bisa membantu orang dengan harta, bantu dengan harta. Andaikan tidak bisa bantu dengan harta, minimal kita berikan solusi atas masalahnya, tidak masalah. Ini akan mendatangkan kebahagiaan pula terhadap kita. Oleh sebab itu kemudian dikatakan pula bahasanya wal ma'ruf kalimatun jami'ah tazma'u badal khairi wal ihsan linnas bil qawli aw bil fi'li. Dan kalimat ma'ruf itu adalah kalimat yang umum yang mencakup seluruh bantuan kebaikan kepada manusia, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Jadi kalau yang dimaksud dengan ma'ruf itu semua perkara yang baik yang kita bisa berikan kepada manusia, apakah yang berkaitan dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita. Kalau ada orang datang kepada kita dan minta bantuan, kita nggak bisa bantu, ya, entah dengan tenaga, entah dengan uang, maka kemudian kita dengan ucapan yang baik saja. Pak punten ini mohon maaf saya mau pinjam uang, kira-kira ada anda ya? Kita memang lagi tidak ada. Lalu kita katakan, mungkin kita bisa mengatakan, kalau saya secara pribadi jujur tidak ada. Tapi insya Allah nanti saya coba cari barangkali orang lain ada yang bisa bantu antum. Kira-kira apa yang terjadi? Ya senang kan? Senang padahal kita baru bicara. Kita tidak memberikan uang pada dia. Ya, ternyata pada rumah tidak ada. Nah, itu kan. Ya. Kemudian ada orang datang minta bantuan, kita menolak ya. Mohon maaf, saya belum ada. Mudah-mudahan lain waktu Allah berikan saya kelebihan rezeki, saya bantu Anda. Itu sudah menyenangkan bagi dia. Jangan begitu datang, Pak, minta bantuan. Saya aja lagi pusing, ente ikut-ikutan. Nah, ini kan. Ini beda, kalimat saja itu akan mendatangkan kebahagiaan ikhwah.
Mendatangkan kebahagiaan. Antum nggak percaya, tanya istri antum. Ketika istri antum datang, kemudian dia cerita panjang lebar, antum cuma diam aja manyun. Apa yang terjadi, ikhwan? Istri antum tuh kasihan, dia akan merasakan ketidaknyamanan. Tapi begitu kemudian istri antum, dia cerita panjang lebar, antum pulang kerja memang lelah, capek. Antum menanggapinya, oh gitu ya dia, oh gitu ya yang ya, oh gitu ya Bu, oh gitu. Kita bicara walaupun sepatah dua patah kata, dengan kalimat tersenyum, istri antum itu akan lega. Oh, istri antum kan tidak menuntut solusi, hanya cerita sepanjang hari dia melakukan aktivitas ini dan antum hanya butuh memberikan kepedulian, sudah selesai. Ini mah datang. Memang di kantor kita banyak masalah. Memang di tempat kerjaan kita banyak masalah, tapi bukan berarti masalah itu dibawa ke rumah. Datang, Pak, tahu nggak Pak tadi tenang? Udah Bu, Bapak lagi pusing, lagi capek, udah, tidur aja di sana ini. Ya, apa yang terjadi, Pak? Ya, yang terjadi saya tuh bilang, Bapak sih nggak pernah mau dengerin ibu ya, begitu yang terjadi. Mungkin satu kali, dua kali istri antum masih sabar. Kalau tiap waktu seperti itu saja apa yang terjadi, Wah. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar hidup bersama, bukan sekedar kita ini hidup bersama, tapi memang sama-sama menjalani hidup dalam rumah tangga itu ya harus ada Pak, ada timbal balik. Wah. Jadi seperti itu. Dan ini kan tampak bagian seperti tadi ya. Anak kita saja pulang kemudian dia cerita sedikit tentang sekolahnya. Kalau kita kemudian cuek, apa yang terjadi kawan? Sedih mereka. Kalau mereka cerita kemudian kita dengarkan saja. Oh begitu deh ya. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah senang mereka. Padahal dia ceritanya panjang lebar. Jawaban kita hanya setengah meter. Ikhwan. Itu sudah mencukupi bagi mereka. Nah inilah ikhwan, penting bagi kita ya. Dan itu kalau mereka bahagia, mereka senang, nggak uring-uringan. Kita senang nggak? Senang, bahagia. Lalu kemudian di sini pun dikatakan pula bahasanya waqalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nisa 114. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwaakum. Maka tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari pembicaraan rahasia mereka. Illa man amara bi shadaqah au ma'ruf au islahim bainan nas. Kecuali orang yang memerintahkan dengan sedekah, memerintahkan dengan perkara yang ma'ruf atau mengadakan islah, yaitu adanya islah, perdamaian bainan nas di antara manusia. Nah, dari sini yang memberikan faedah, yang memberikan kebaikan itu adalah perbuatan ma'ruf di antaranya. Lalu kemudian dikatakan waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Rasul, kullu ma'rufin shadaqah. Beliau mengatakan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Apa saja kebaikan kita itu sedekah. Ya. Berulang kali saya katakan, nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau ada orang, ya, mungkin ya sering saya ceritakan dahulu, ya, waktu jalan dari Pantura itu jalan ke arah Stain itu masih ada jalan kan itu kan, pertigaan dulu ya. Belum ditutup, sekarang kan putarannya ke PLTG kan, PLTG. Itu saya lihat hampir setiap pagi ada bapak-bapak yang kemudian rajin menyeberangkan manusia. Itu Masya Allah. Dan tidak seperti kebanyakan zaman sekarang yang ketika menyeberangkan itu harus ada embel-embelnya. Ini tidak. Dia tidak mengharapkan dan dia tidak pernah menerima. Ternyata beliau adalah seorang pedagang, Pak. Seorang pedagang yang kalau sudah jam 8, jam 9 beliau berangkat ke pasar. Pagi harinya beliau itu mendermakan waktunya, mendermakan tenaganya. Untuk siapa? Untuk kemaslahatan manusia. Belum menyeberangkan orang. Kelihatannya sepele kan? Tidak berat, sepele ikhwan. Tapi Masya Allah banyak orang yang kemudian luar biasa merasa berbahagia dengan sebab dibantu oleh beliau. Dan saya pun termasuk orang yang merasakan ya bagaimana beliau ini luar biasa. Tanpa ada pamrih tapi kemudian mampu membuat orang lain senang. Ini kan sedikit yang kita mampu tapi bisa dilakukan kan. Ya antum yang bisa lakukan saja. Apa-apa saja. Saya sering sampaikan pada saudara-saudara kita, seandainya antum ini tinggal di satu daerah, satu perumahan, satu komplek, dan di sana antum ini kemudian tidak memberikan manfaat pada orang, maka ketahuilah banyak perkara yang Anda sayangkan di sana.
Apa? Kebaikan-kebaikan terluput. Kalau Anda datang satu komplek, tinggal di komplek tersebut, Anda bisa baca Quran, ajarkan anak-anak sebelah, anak-anak sekitar kita untuk baca Quran. Jadi nggak perlu kemudian mendirikan, punten bahasa kasarnya, ya pendirikan lembaga secara formal untuk belajar Quran. Enggak, setiap kita kalau bisa mengajarkan. Ya, ada yang lainnya ada. Apa diantaranya? Kalau kita hanya bisanya pelajaran umum, Ustaz saya bukan dari pondok, saya tidak bisa baca Quran, bacanya hanya untuk diri sendiri. Mengajar saya tidak bisa. Saya bisanya matematika. Anda ajarkan pada mereka les matematika gratis. Sini deh. Ya, sama. Ada juga di satu keluarga, Pak. Itu Masya Allah suami istri. Itu dia tuh kalau sore, itu ngajarin anak-anak. Tadinya anak-anak SD untuk belajar baca tulis Quran. Lama-lama, karena banyak anak-anak kecil yang belum sekolah pengen belajar, mereka tambahkan dengan bacalah. Yang bahasa Indonesia itu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak anak kecil nggak mau masuk TK. Jadi belajar bacanya langsung di situ. Pada suami istri tersebut. Yang bisanya ngajarin begitu ya sudah saya ajarkan. Cara baca. Sudah. Tetangga-tetangganya senang ikhwan. Dan itu terjadi pada ikhwan kita. Mungkin sebagian orang menganggap, loh ini kan beda keyakinan. Ternyata tetap diterima. Kenapa caranya ma'ruf ikhwan? Caranya baik. Masa orang ngajarin baca kemudian ditolak kan? Akhirnya banyak masyarakat yang kemudian nggak masukkan anaknya ke TK, tapi masukin ke dia ke sekolah. Yaitu bukan sekolah karena di rumahnya. Jadi anak-anak belajar dan gratis karena dia pun ngajar sepulang kerja. Istrinya di rumah, dianya kemudian aktivitas. Maka sore harinya jam 5 pulang dari kerja ngajar sampai maghrib sudah selesai. Hanya 1 jam dalam 1 hari, tapi sanggup memenangkan hati masyarakat sekitarnya. Dan itu tidak, kalau menurut kita mungkin tidak terlalu besar kan? Ya, mendirikan lembaga, enggak, cuma ngajarin anak-anak sekitar. Ayo deh sini daripada lari-lari jalan-jalan, sini deh ini baca yuk, belajar baca yuk. Ini nanti dikasih ini, dikasih hadiah. Ya, Anda masih ingat di antara hadiahnya 20 itu? Apa ya? Yang kalau orang kita bilangnya, itu tunjuk itu Pak. Yang buat baca Quran itu, yang plastik itu. Dikasih itu aja anak-anak seneng kan. Seneng, anak-anak itu nggak butuh yang besar, yang butuh adalah perhatiannya. Wong anak-anak itu, anak kecil kita kasih permen 1 aja seneng nggak? Seneng ikhwan. Seneng. Mereka seneng, antum bahagia. Jadi jangan ya remehkan perkara yang kelihatannya kecil. Makanya di dalam hadis yang lain Rasul pun mengatakan di dalam Imam Muslim, kata Rasulullah SAW ketika beliau berbicara kepada ibunda Aisyah, la tahqiranna minal ma'ruf say'an walau antal fa'aqab biwajhin talqin. Beliau mengatakan janganlah kamu wahai manusia meremehkan dari kebaikan sekecil apapun walau antal fa'aqab biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Kalau ketemu wajahnya tolong jangan ditekuk. Kalau ketemu orang, jangan kemudian menampakkan wajah-wajah yang cemberut. Berusaha untuk ceria. Insya Allah orang lain pun akan tertarik dengan Anda. Dan minimal mereka bahagia. Ya, kita juga kan kalau lihat orang papasan dengan teman kita yang lagi cemberut kan kita nggak enak hati kan. Bagaimana kalau kemudian teman kita ini tersenyum, Masya Allah. Ini adalah kebahagiaan. Lalu kemudian bahasanya di sana pun dikatakan ya, yang keenam, wa min alamati sa'adah, di antara tanda kebahagiaan itu adalah ihtimamu kulil muslimin, yaitu perhatiannya terhadap kaum muslimin. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk muslimin secara umum. Anda bahagia adalah Anda ketika Anda sanggup memberikan maslahat untuk kaum muslimin. Ya, kita ini Masya Allah. Kita kan tahu ikatan iman yang paling kuat, ya, yang paling tinggi itu adalah ketika kita ini diikat dengan ikatan keimanan. Kita sama-sama, ya, diikat dengan ikatan akidah yang sama. Coba bayangkan kita. Ketika Ramadan ini kita bisa bersahur, ikhwan, itu dengan makanan yang enak bahkan berlebih. Lihat saudara kita. Makanya saya bikin status WA karena itu ada dari grup, ya, itu ada Masya Allah
Saudara kita di negeri Gaza itu buka dan sahurnya Pak makannya dengan kaktus. Ya, ada yang rumput, ada yang kaktus. Coba bayangkan kalau kita. Ya, kadang kita tidak ada kepeduliannya. Ya kalau kita tidak bisa bantu apa-apa ke sana, ya minimal dengan doa lah. Ya, dengan doa. Di saat kita ini berlimpah, makanan kita ini berlebih, tapi di sisi lain, saudara kita malah tidak mendapatkan makanan apa-apa. Insya Allah. Ya. Harus ada perhatian kita dengan kaum muslimin. Berulang kali saya katakan, jangan merasa hidup itu hanya untuk diri sendiri. Saya sering sampaikan pada ikhwan-ikhwan yang lain. Saya sampaikan pula pada teman-teman, pada santri yang lainnya. Saya sampaikan berulang kali bahasanya Anda ketika suatu saat terjun di masyarakat, berilah manfaat untuk mereka. Pikirkan juga untuk masyarakat. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ya, ibaratnya kalau kita ini punya gaji, ya pikirkan sebagian gaji kita ini ada hak mereka. Ya, kalau kita punya jabatan, bahasanya pikirkan, bahasanya jabatan kita ini ada hak dan amanah dari mereka. Kalau kita ini kemudian memiliki apa saja, diberikan ilmu, maka ingat, bahasanya di dalam ilmu kita itu ada yang dibutuhkan oleh mereka. Maka hendaknya kita manfaatkan itu semuanya untuk kaum muslimin. Itulah sebabnya kenapa bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kaum mukminin itu adanya ikatan untuk bisa saling tolong menolong. Sebagaimana itu Allah jadikan kedekatan di antara kaum muslimin dengan muslim yang lain. Sebagaimana dalam surah Taubah ayat yang ke-71. Allah mengatakan wal mu'minatu ba'dukum awliya'u ba'd. Beliau mengatakan dan orang-orang atau itu orang-orang yang beriman tersebut sebagian mereka adalah wali atas sebagian yang lain. Mereka adalah penolong atas sebagian yang lainnya. Maka kalau saudara kita itu tidak ditolong oleh kita, lalu oleh siapa lagi? Sesungguhnya saudara kita yang muslim, maka butuh pertolongan kita sebagai saudaranya yang muslim pula. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketujuh, di antara tanda kebahagiaan seorang itu, di antaranya dikatakan wa min alamati sa'adah, adalah mura'atul abdi awqatahu, itu seorang hamba memperhatikan waktu-waktunya. Anda pengen bahagia, maka perhatikan dan kemudian jaga waktu-waktu kita. Jangan biarkan waktu kita itu tabdir, ya, nggak kepake sia-sia, jangan. Manfaatkan waktu kita. Kenapa demikian? Wa dalikali annal waqta huwa umrul insan. Yang demikian itu karena yang namanya waktu itu adalah umur manusia. Waktu adalah umur manusia. Yang namanya waktu itu adalah umur manusia. Berulang kali saya katakan bagaimana Al-Hasanul Basri belum mengatakan ya ibn Adam innama anta ayam idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Belum mengatakan wahai anak Adam, wahai anak manusia. Bahasanya innama anta ayam, hanyalah Anda ini kumpulan dari hari-hari. Kita ini terdiri dari kumpulan waktu. Idza dhahaba yawmun, apabila hilang satu hari, dhahaba ba'duk, maka hilanglah sebagian dari usia. Usia kita, umur kita, itulah kita. Kita ini kumpulan waktu. Makanya berulang kali saya katakan, hakikatnya manusia itu waktu, Pak. Hakikatnya manusia itu seperti apa? Waktu. Dan yang ada di kita ini semuanya bicara waktu. Makanya ketika Rasul mengatakan, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Pertanyaannya itu bicara tentang apa? Tentang waktu. Di antaranya syababaka qabla haramika, masa mudamu atau waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Pertanyaannya, muda itu apa? Waktu, ikhwan. Bapak akan cerita suatu saat pada anaknya, kepada cucunya, dahulu ketika kakek masih muda. Waktu muda, ikhwan. Begitu pula kaya waktu, Pak. Kaya miskin itu waktu. Makanya Rasul pun mengatakan, yaitu hinaka qabla fakrika.
masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Waktu itu. Nanti orang yang dahulunya kaya kemudian jatuh miskin, dia akan cerita, anak-anakku, cucuku dahulu, kakekmu ini, bapakmu ini dulu kaya. Dulu itu apa? Waktu. Dahulu waktu kaya, apa-apa serba mudah. Dahulu waktu. Waktu Bapak masih miskin, alhamdulillah sekarang Bapak sudah waktunya kaya. Itu semuanya adalah waktu. Makanya pantas kalau Allah mengatakan tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan bagi manusia. Hari ini Anda jaya, esok lusa kita tidak tahu seperti apa nasib kita. Hari ini kita sedih, esok lusa mungkin kita akan gembira. Begitupun sebaliknya. Maka ketahuilah ketika waktu itu Allah berikan kepada kita. Ketika Allah takdirkan kita lahir, maka sejak lahir itu pula dihitung mundur waktu kita. Itulah sebabnya usia itu bukan bertambah tapi apa? Berkurang. Ya. Ada ucapan seorang ulama mengatakan al-umur, ya, yang namanya umur itu yanqus wa dunumu lazim. Yang namanya umur itu berkurang sedangkan dosa-dosa itu bertambah. Itu adalah berkaitan dengan waktu. Makanya seperti itu dikatakan pula bahwa mustawdaku amalihi. Yang namanya waktu itu adalah tempat simpanannya. Fa in amarrakum ta'at sa'ida fid dunya wal akhirah. Jika dia memakmurkan waktu tersebut dengan ketaatan, maka sa'ida fid dunya wal akhirah, dia akan gembira, akan bahagia dunia akhirat. Wa in daya'ahu, maka jika dia menyia-nyiakan waktunya fiman la yanfa'u, pada perkara yang tidak memberikan manfaat, zanat anku sa'adah, maka akan hilang dari dia kebahagiaannya. Wa hadat bikil hasrah ala ma sana ala ma daya', maka kemudian dia pun akan diliputi dengan kerugian atas apa yang dia sia-siakan. Qala Ibnu Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, yaitu kata beliau, manadimtu ala say'in nadami ala yaumin qarabat syamsu. Beliau mengatakan bahasanya tidak ada yang aku sesalkan dari sesuatu melebihi dari, yaitu penyesalanku atas satu hari. Qarabat syamsuku, yang di sana matahari terbenam, artinya waktunya berlalu. Kemudian naqasa fi umri, kemudian usiaku berkurang, walam yazid fi amali, dan amalanku pun tidak bertambah. Jadi penyesalan terbesar kata Abdullah bin Mas'ud, apabila apa katanya? Apabila matahari terbenam, artinya hari sudah berganti, hari sudah berlalu satu hari. Kemudian ternyata umurku berkurang karena begitu matahari terbenam, berarti masuk waktu yang lain. Usia kita berkurang satu hari. Dan ternyata amalanku tidak bertambah. Karena kita banyaknya begitu ya. Bertambah. Ya. Harusnya berkurangnya waktu, bertambah amalan. Ini berkurangnya waktu, malah tambah maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan kemudian wal mar'u yus'anu an awqatihi, dan seorang itu akan ditanya tentang waktunya. Kama ja'a fil hadis sahih, sebagaimana yang datang di dalam hadis yang sahih. Nah, itu di antara tanda-tanda kebahagiaan. Insya Allah kita akan membahas tentang apa sih yang menjadikan sebab orang bisa bahagia. Bagaimana agar kita ini bisa menjadi orang yang bahagia? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Masih ada sekitar 2 pertemuan lagi untuk menyelesaikan materi ini, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, syukran, jazakumullah khairan atas hadiran dan juga partisipasi antum. Semoga ini bisa memberikan faedah dan manfaat dan juga bisa menambah memberat amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan timbangan amal kebaikan yang berat sehingga dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullah khairan, Allah dan shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.